Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah mobil Amerika yang sangat populer dan sangat dicintai oleh orang-orang Amerika. Ini adalah Ford Mustang EcoBoost. Dan ini bukan sembarang Mustang. Ini adalah Mustang yang convertible. Dan ini benar-benar bukan Mustang sembarangan. Karena ini walaupun berbentuk muscle car tapi tidak bermesin khas muscle car yang V8. Karena ini adalah 4 silinder namun berturbo. Kami suka turbo. Anehnya, kami mendapatkan kabar bahwa 4 silinder inilah yang paling laku di Amerika. Kebalikannya yang V8 5000cc malah menjadi yang paling laku di Eropa. Sudah mulai terbalik-balik dunia ini karena muscle car itu yang terkenal adalah V8 di Amerika. Mungkin salah satu tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Bentuknya sangat ganteng. Ini macam simbol mobil Amerika karena Ford Mustang punya sejarah yang panjang dan mendalam yang masih berbekas di beberapa bagian. Grillnya, lampu depannya ada 3 garis ini dan lampu belakangnya ada 3 garis ini juga. Merupakan ciri khas Mustang yang lama. Dan siluetnya yang moncongnya sangat panjang. Nama Mustang sebenarnya diambil dari nama pesawat tempur P-51 Mustang. Kata Mustang itu melambangkan kuda zaman koboi yang berlari bebas. Maka desain logo Mustang adalah kuda yang berlari. Mungkin kalau kuda yang jingkrak sudah ada yang pakai. Berikut ini adalah sejarahnya. Ford Mustang Fastback 1966 tahun 1966. Mata kami tidak pernah bosan melihat mobil ini. Malah kami jadi melihat mobil lain tidak menarik. Mobil ini adalah legend dan kami mereviewnya. Mobil ini telah direstorasi habis mempertahankan keasliannya. Tinggal pakai dan tinggal pandang. Tidak bisa kami banyak komentar mengenai eksteriornya karena ini membuat kami speechless. Saat mobil ini baru, hampir tidak ada Mustang yang sama. Karena bermacam-macam options dan aksesoris. Yang ini ada air scoop-nya, diletakkan pas di atas filter udara sehingga dapat bernafas lega mesinnya untuk memenuhi kebutuhan karburator 4 barrel untuk dicampur dengan bensin, kemudian mengisi ruang bakar berkapasitas 5000cc yang terbagi menjadi 8 berbentuk V. Ya singkatnya V8 5000cc. Mesin tersebut ditempel ke gearbox 3 speed semi-otomatik. Ya, hanya 3 speed, karena mungkin 3 saja cukup. Dan ini adalah tutup bensin yang terindah yang pernah kami lihat. Khas mobil Amerika saat itu pintunya frameless. Ini pakai frame tapi nempelnya di kaca. Tidak sepenuhnya frameless. Interiornya berwarna merah. Joknya asli semua tanpa headrest karena zaman dulu headrest dianggap tidak ada fungsinya. Mungkin zaman dulu leher orang lebih kuat daripada zaman sekarang yang terbuat dari beton. Leher beton. Seatbelt juga dulu tidak ada. Memang manusia zaman dulu kelihatan lebih kuat. Kami suka sekali dengan suara V8-nya, music to my ears. Jadi bikin tidak ingin mendengarkan audionya. Suara mesin dan knalpot saja sudah cukup menghibur. Kemudian kami coba jalan.
Sudah diperkirakan bahwa mobil ini dibandingkan dengan mobil-mobil baru tidak enak, dan kami benar. Tapi pasti enak dibandingkan dengan mobil-mobil di zamannya. Suspensinya keras karena masih pakai per daun. Setirnya karena restorasinya bagus, tidak terasa mobil ini berumur. Remnya, karena ini sudah memakai servo atau booster rem, maka pakem. Dan tidak terlalu kedap suara dari luar. Itu kalau dibandingkan dengan mobil baru. Namun, kami tidak terlalu peduli dengan rasanya, tapi kami peduli dengan rasa bangganya naik mobil ini. Bangga sekali rasanya naik suatu mobil legenda. Oh iya, gearboxnya 3 speed yang tidak sepenuhnya otomatis tadi saya bilang. Jadi tetap ngoper gigi walaupun tidak pakai kopling, dan surprisingly pindahnya lumayan cepat. Torsi mesin khas Amerika yang torsi RPM rendahnya sangat nikmat. Sehingga walaupun gearbox hanya 3 speed, di gigi berapa saja terasa torsinya, dipadu dengan suaranya. Kami tidak tes RPM tingginya karena dilihatin sama yang punya mobil. Kemudian kami coba duduk di belakang. Bisa didudukin tapi tidak ada headroomnya dan legroomnya sama sekali tidak ada. Kalau Anda masih kecil, dijamin akan muat. Overall, intinya kami suka dengan mobil ini. Tidak peduli dengan ketidakenakannya, ketidakmuatannya. Mohon hentikan sebentar video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Kemudian terlahirlah generasi kedua tahun 1973. Pada generasi ini, Mustang mengecil karena Ford ingin mobil ini lebih hemat daripada sebelumnya. Karena pada saat 1973 terjadi oil crisis di mana harga minyak bumi naik dari $3 menjadi $12 per barelnya. Pilihan mesinnya ada 5000 cc V8, 2800 cc V6, dan mulai ada mesin 4 silinder yang 2300 cc. Mengingat ada oil crisis. Platform mobil ini sama dengan Ford Pinto yang bentuknya juga mirip. Pada generasi kedua ini hanya tersedia yang coupe dan hatchback. Mustang hatchback. Aneh. Kemudian generasi ketiga lahir di tahun 1978. Merupakan Mustang yang kami paling tidak suka bentuknya. Pilihan mesinnya banyak. Inline 4 2300 cc, ada yang non-turbo dan ada juga yang turbo. Kami suka turbo. Inline 6 dan ada juga yang V6. Walaupun tidak ganteng, ini tetap seekor Mustang, jadi tetap ada yang versi V8. Generasi ketiga ini memakai platform Ford yang namanya Fox Platform, yang umum dipakai Ford. Ada 3 macam, convertible, coupe, dan hatchback. Masih ada aja hatchback. Tidak ganti model sampai dengan 1993. Karena pada tahun 1993 terlahirlah generasi keempat. Bentuknya lebih bagus daripada sebelumnya. Hanya ada yang convertible dan coupe. Bagus, tidak ada yang hatchback. Tersedia pilihan mesin yang banyak sekali kapasitasnya, tapi hanya yang V6 dan V8. Yang akhirnya generasi selanjutnya langsung jadi keren. Ini adalah Ford Mustang generasi kelima. Modelnya lebih retro, dimiripkan dengan nenek moyangnya yang legendary. Kami suka dengan bentuk Mustang yang ini. Satu hal yang kami tidak suka adalah desain kaca depannya yang terasa sangat kecil dari dalam, berasa seperti dashboard semua. Tetap tersedia yang coupe dan convertible. Mesinnya ada yang V6 dan ada juga yang V8. Yang paling muscle car pada generasi ini adalah GT500. Mustang generasi ke-6 ini diluncurkan Desember 2013 di Amerika. Tersedia model fastback dan convertible. Mesinnya ada yang inline 4 yang ini, V6 dan V8. V8-nya ada yang Coyote dan ada yang namanya Voodoo yang GT350. Yang tenaga mesinnya 526 horsepower.
Untuk si merah ini mesinnya EcoBoost 2300 cc 310 horsepower dan bertorsi 434 Nm diraih di RPM 3000. Tenaganya lebih besar daripada yang V6 dan yang pasti lebih hemat BBM karena cc-nya lebih kecil. Ini semua berkat turbo. Kami suka turbo. Mesin tersebut ditempel ke gearbox 6 speed otomatis. Masuk ke dalam mobil ini berasa sangat Mustang, sangat sporty. Namun, secara kualitas tidak sepenuhnya bagus, masih banyak bagian-bagian plastik keras. Dan ini ada jahit-jahitan terlihat asli, tapi tidak. Ya setidaknya ini bukan cetakan plastik, tapi cetakan karet. Jauh lebih baik dari sekedar cetakan plastik. Kami suka switch-switch ini yang terlihat klasik. Mobil balap. Dan untuk bagian hiburan cukup lengkap dengan Ford Sync 2. Di instrumen clusternya tertulis ground speed, macam pesawat. Tinggal tambah gauge airspeed, sudah jadi pesawat. Kami suka multi information display yang di tengah, yang bisa di custom melalui tombol-tombol yang banyak di setir untuk kesibukan jempol. Dan bisa jadi boost meter. Boost. Kemudian kami coba duduk di belakang. Jelas ini bukan untuk orang seukuran Om Mobi. Mungkin lebih cocok untuk anak-anak. Untuk akses ke belakang harus melipat jok depan. Tapi tuas ini hanya menegakkan senderan, tidak menggerakkan tempat duduknya, jadi harus geser terpisah. Dan jepitan seatbelt ini mesti dikembalikan ke tempatnya agar memudahkan pakai seatbelt orang yang depan. Membuka bagasinya seperti tombol rahasia di bawah bumper. Bagasinya juga cukup luas untuk ukuran mobil sport convertible, walaupun ada ekstra ruangan untuk atapnya. Kami sudah tidak sabar nyetir mobil ini, tapi sebelumnya wajib membuka atapnya agar angin bisa meniup kepala keras Om Mobi. Bangga sekali rasanya bisa nyetir mobil kebanggaan Amerika. Namun kesan pertama rasanya kosong. Mobil sport Amerika yang berasa bongsor, tapi kurang suara raungan mesin V8 yang harusnya ada di mobil ini. Tapi ini mesinnya lebih dari 300 horsepower yang membuat larinya tidak malu-maluin. 0 ke 100 km per jam diraih hanya dalam 5,8 detik. Cukup kencang. Tapi kami merasa datarnya tenaga di atas 4000 rpm. Ya biar gimana ini tetap mesin 4 silinder, dipakai untuk narik mobil besar. Suspensinya agak keras, tipikal mobil sport. Tapi Ford Mustang generasi ini mengimprove suspensinya dengan suspensi full independent. Itu bukan teknologi baru. Generasi sebelumnya belum full independent. Tapi handlingnya yang ini tidak tipikal mobil Amerika yang lebih jago di jalan lurus daripada belok. Ini sangat stabil beloknya. Remnya juga sangat cukup memadai. Mustang ini kalau dari segi harga sebenarnya cukup mahal dibandingkan dengan mobil-mobil Eropa 2 pintu yang harganya sama. Bisa dapat lebih kencang dan lebih mewah. Tapi yang ini beda. Ini adalah seekor Mustang. Overall, seharusnya kami tidak suka dengan mobil ini. Terlalu mahal daripada apa yang didapatkan. Mustang yang mesinnya setengah. Karena seekor Mustang seharusnya V8 bukan 4 silinder. Tapi bentuknya dan judulnya Mustang membuat kami suka dengan mobil ini. Ford Mustang. Mudah-mudahan yang megang Ford di Indonesia akan memasukkan mobil ini, baik yang fastback maupun yang convertible. Semua ini adalah opini pribadi saya. Motomobi tidak dibayar ataupun terafiliasi dengan apa yang terlihat di video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Dan follow semua sosial media kami.
Terima kasih telah menonton.